Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Daru Pramesti dengan NIM 2108034104037 dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Jember. Yang terhormat, Bapak Ahmad Syukron selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 32 dan teman-teman yang saya banggakan. Di video ini, saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Peranan Sistem Akuntansi. Apa itu sistem akuntansi? Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mengorganisir dan merangkum semua data keuangan yang menyangkut seluruh transaksi dalam perusahaan. Tujuan umum dari pengembangan sistem akuntansi terdapat dua sumber. Sumber yang pertama menurut Mulyadi. Yang pertama, yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat kendala informasi dalam menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk sumber yang kedua, menurut Barituan menyatakan bahwa yang pertama, sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat waktu, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai. Yang kedua, sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang keamanan harta milik perusahaan. Maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah, dalam arti lain, biaya-biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditetapkan relatif tidak mahal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah memberikan informasi bagi pihak intern dan ekstern tentang kegiatan transaksi perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang tersedia, apakah sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang baik dan bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan proses pencatatan akuntansi. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. Menurut Mulyadi, terdapat 5 unsur. Yang pertama, formulir. Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir ini, peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secara kertas. Contohnya formulir seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan transaksi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh dari jurnal yakni jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dari jurnal. Akun-akun di dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Dan yang terakhir, yang kelima, laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran atau output sistem akuntansi. Sistem penerimaan kas atas penjualan tunai. Pengertian kas menurut Barituan yaitu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Menurut Sumarso, yaitu segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kas merupakan pos aktiva dalam neraca yang paling liquid, dalam arti lain mudah dipergunakan sebagai alat tukar dan menunjukkan daya beli secara umum. Penerimaan kas menurut Mulyadi. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam catatan transaksi penerimaan kas. Dapat disimpulkan, sistem penerimaan kas adalah suatu prosedur yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Mulyadi, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari over-the-counter sales, yaitu pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, dan perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card atau kartu kredit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, penerimaan kas dari cash on delivery sale atau COD sales, yaitu transaksi penjualan yang melibatkan perusahaan angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, penerimaan dari credit card sales, yaitu salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan bagi pihak pembeli maupun penjual. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan tunai. Menurut Mulyadi, terdapat 5 fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama, fungsi penjualan. Bertanggung jawab untuk menerima pembelian dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran. Yang kedua, fungsi kas, bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang, bertanggung jawab menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi akuntansi, bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam atau mendokumentasi berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas yang mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktor penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penggunaan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kredit. Yang keempat, bill of lading.
Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum, dan diminta tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti yang telah diterimanya. Yang keenam, bukti setor bank. Bukti ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetor kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi. Yang keenam, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetor kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Dari jurnal ini, pihak manajemen akan mendapatkan informasi mengenai semua jenis transaksi penjualan selama periode tertentu. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Dan yang terakhir, yang kelima, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi, karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu peranan sistem akuntansi sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan, baik dalam bidang jasa maupun dagang. Namun, sistem akuntansi dalam perusahaan dagang harus diterapkan dengan baik dan benar karena menyangkut tentang pembelian suatu barang, di mana setiap barang masuk dan barang keluar harus disertakan bukti atau dokumentasi setiap transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, penggunaan sistem akuntansi sangat berperan besar dalam membantu mencatat setiap transaksi yang dilakukan suatu perusahaan agar menghasilkan laporan yang baik selama satu periode. Jika terdapat kesalahan dalam mencatat setiap transaksi, maka harus diteliti kembali atau dicatat ulang agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai. Peran manajer keuangan sangat penting dalam mengawasi dan meneliti hasil laporan keuangan agar dapat berguna bagi perusahaan dan berbagai pihak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata maupun kalimat. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.